Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, aku Farah Nuraini. Kalian bisa panggil aku Farah. Aku dari Prodi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi. Nah, video kali ini aku akan memaparkan hasil resumen materi dari pemateri-pemateri hebat yang disampaikan pada tanggal 13 September 2025 pada Day One Proxy. Proxy itu apa sih? Itu adalah program revolusi karakter sistem informasi. Materi pertama yang disampaikan oleh Dr. Ahmad Wibowo terkait Tirta Dharma Perguruan Tinggi. Itu adalah landasan utama aktivitas dari perguruan tinggi tersebut. Unsur Tirta Dharma dibagi jadi 3, yakni pendidikan dan pengajaran, kedua penelitian dan pengembangan, dan yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat. Pendidikan itu terkait proses transformasi ilmu pengetahuan, nilai, dan keterampilan dari dosen ke mahasiswa. Orientasi baru yang saat ini itu dari teacher center learning ke student center learning. Yang kedua itu terkait penelitian, merupakan aktivitas sistematis untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang udah didapat dari tahap sebelumnya. Nah, jenis-jenis penelitian itu apa aja sih? Basic research itu terkait teori baru, lalu applied research itu terkait solusi praktis masalah dan menginformasikan kepada masyarakat. Dan yang ketiga, development research itu terkait menghasilkan produk atau inovasi baru. Selanjutnya, pengabdian. Contohnya kayak program KKN. Di era sekarang itu masih menerapkan basic event base, belum berkelanjutan. Contohnya KKN kelompok A di desa A itu membuat program baru diterapkannya kepada masyarakat. Seharusnya kelompok KKN berikutnya itu mengembangkan dari program yang udah ada. Namun itu masih belum terjadi. Di pengabdian itu ada proses pendekatan baru, misal community engagement, action research, lalu social innovation. Terkait hal tersebut pastinya ada tantangan kan. Nah, tantangan itu terkait pendidikan. Di era sekarang itu masih banyak yang teoritis, belum menerapkan secara kompetensi. Kedua, itu terkait penelitian. Penelitian itu publikasinya itu semakin meningkat, tapi hasil komersialnya masih lemah. Ketiga, itu terkait pengabdian. Wait a minute. Who are you? Selanjutnya adalah unsur yang ada di Tridharma, mampu meneliti dan mengabdi kepada masyarakat. Kedua, kita bisa mengimplementasikan hasil pendidikan dan penelitian kita. Yang terakhir itu hasil penelitiannya menjadi bahan pengajarannya. Pengembangan inovasi. Pengembangan inovasi itu satu, government itu policy and grants. Kedua, industri itu research opportunity, industry training of affirmation. Dan yang ketiga, universitas. Materi kedua terkait pendekatan terhadap UI UX, design development. UX merupakan user experience. Kuncinya itu terkait kenyamanan, kesederhanaan, dan fungsional. UX yang baik itu ketika tujuan bisnis dan tujuan usernya sama-sama tercapai dalam waktu kebersamaan. Selanjutnya yaitu UI. UI itu user interface, yakni memfokuskan kepada tampilan atau visual, looks and style. UI yang baik ketika tampilan sebuah aplikasi atau website itu mudah dipahami oleh usernya. Jadi nggak perlu berbelit-belit dengan berbagai corak yang bikin user itu kebingungan. Mau pencet tombol yang mana nih? Mau diapain nih? Ini terkait apa? Gitu. Nah, Kariko kemarin juga menyarankan atau memberitahu tentang website apa aja yang digunakan untuk UI UX ini. Yakni website itu ada Dribbble, Pinterest, Binance, dan Mobile. Lalu toolsnya yaitu ada Figma, Adobe, lalu Sketch. Untuk pemula bikin UI, pertama kita cari dulu aplikasi apa sih yang kita suka. Misal aku sukanya Instagram, kita keep Instagram. Dan yang kedua, desain sama persis dari aplikasi tersebut. Kayak amati, tiru, modifikasi guys. Jangan plek-ketiplek. Yang ketiga, identifikasi setiap UI-nya. Kita telaah
mana aja sih UI-nya tuh, kayak gimana sih ini. Tapi kita memodifikasinya dengan menambahkan berbagai corak sampai nantinya kita kebingungan tombol login itu di mana, tombol logout itu di mana, biar ketika UI kita jadi UI-nya mudah dipahami gitu loh guys. Materi ketiga, data dan bisnis analis yang disampaikan oleh Bu Yunita Ardilah. Bu Yunita menyampaikan data merupakan bahan bakar untuk pengambilan keputusan. Data itu adalah kumpulan angka-angka atau informasi yang dapat diolah menjadi wawasan. Selanjutnya, apa aja sih yang penting dikuasai bagi kita pemula untuk menerapkan, mengimplementasikan data dan bisnis analis BA-nya itu gimana, Bu? Pertama, kita menerapkan hard skill. Hard skill itu apa aja? Oke, pertama, dasar statistik dan analisis data. Jadi, itu hal dasar banget, guys. Kalau kalian nggak bisa itu, berarti jangan pakai data analis. Karena data analis menerapkan statistika, terus analisis data. Kedua, perangkat lunaknya. Kita nggak hanya menganalisis, tapi kita menerapkannya ke dalam perangkat lunak tersebut, software tersebut. Contohnya seperti apa? Seperti Excel, SQL, dan Python. Selanjutnya, visualisasi data. Yang keempat, konsep data. Itu seperti database, lalu data warehouse, terus ETL, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah teknik analisis. Saya meminta juga menyampaikan soft skill berpikir kritis. Kedua, itu storytelling dengan data. Materi keempat yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Izzuddin terkait informasi dan security. Keamanan itu kualitas atau keadaan aman untuk bebas dari bahaya. Contohnya kita asal upload nih teman-teman, upload KTP di berbagai sosial media, itu akan mengundang unsur bahaya guys. Nah, macam-macam informasi. Informasi itu terkait informasi biasa. Itu kayak bisa ditulis, dicetak, verbal, dan lain sebagainya. Keamanan data itu bukan yang kita beli, tapi keamanan itulah yang kita jaga. Materi yang kelima, terkait digital innovation dan technopreneurship yang disampaikan Pak Subhan Nonansyah MKom. Tekno itu apa sih? Tekno itu teknologi yang menghasilkan uang. Di era sekarang itu kan generatif AI entrepreneurship, yakni cluster 1 digital transformation and behavioral model, cluster kedua generation AI, ancient education, dan learning system. Cluster ketiga itu sustainable education. Pertama, pikirkan data. Kedua, lalu terapkan technopreneurship tersebut. Lalu ketiga, harus belajar matematika dan ekonomi guys. Harus didalami pembelajaran tersebut, itu akan berkesinambungan. Keempat, harus tahu akad. Kelima, pahami data. Yang keenam, harus cek tulisan jika pakai AI. Yang ketujuh, terkait skill produk yang dibutuhkan. Dan yang terakhir, harus punya fondasi. Pak Subhan juga menyampaikan berbagai generative AI in entrepreneurship. Pertama, itu cluster 1 terkait digital transformation dan behavioral model. Cluster 2 itu generative AI, enhanced education and learning system. Cluster 3 itu sustainable innovation dan strategies. Cluster 4 business models dan market trends. Cluster 5 data driven trends in entrepreneurship. Bila ada salah kata pengucapan, saya mohon maaf, perbuatan saya jika ada salah. Sekian, terima kasih.